Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Sinta Febrianti, mahasiswa Unindra dengan NPM 2023145000844, akan melakukan wawancara singkat dengan Bapak Sugiro. Wawancara ini dilakukan untuk memenuhi mata kuliah profesi pendidikan dan juga menambah pengetahuan pemahaman saya tentang profesi guru langsung dari praktisinya. Mari kita langsung ke videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya. Jadi saya ingin wawancara. Perkenalkan dulu, nama saya Sinta Febrianti dari mahasiswa Unindra. Jadi saya ingin wawancara menggali untuk profesi pendidikan dari sisi kompetensi, tantangan maupun pengembangan profesionalnya. Sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Sugiro. Bapak mengajar di mana dan sudah berapa lama kira-kira? Bapak sudah mengajar selama kurang lebihnya 20 tahun Di sekolah dasar di Jakarta Selatan. Kita langsung ke pertanyaannya ya Pak. Jadi menurut Bapak arti menjadi guru profesional itu gimana dan bagaimana cara menjaga guru profesional? Ya, kalau kita bicara tentang guru profesional, tentunya guru yang memang harus memenuhi kriteria seorang guru. Nah, kriteria seorang guru itu ya banyak sekali, di mana guru harus diuji dengan berbagai macam. Di antaranya guru harus punya kompetensi mendidik. Artinya guru harus punya dasar-dasar di terutama pertama adalah background atau latar belakangnya. Latar belakang seorang guru minimal harus mempunyai sertifikat pendidik. Ya. Itulah salah satu yang dikatakan dengan guru profesional. Ya. Harus punya sertifikat pendidik. Nah, lalu apa dikatakan dengan guru yang profesional? Guru yang profesional itu diantaranya harus mempunyai kriteria seorang guru itu banyak. Diantaranya guru harus punya kompetensi di dalam mengajar, bagaimana membimbing murid-muridnya, ya. Terus bagaimana guru itu sendiri menyadari pentingnya dalam proses pembelajaran, bagaimana mengajar murid-muridnya, apa yang harus diterapkan dalam pelajaran, apalagi sekarang adalah yang harus dilaksanakan. Sekarang kita sudah mulai memasuki kurikulum yang disebut kurikulum deep learning. Disitulah guru akan selalu meningkatkan, di mana dengan adanya kurikulum deep learning, disitulah peningkatan diantaranya menjadi seorang guru profesional, di mana harus bisa menjadikan seorang fasilitator, karena sekarang adalah pembelajaran yang berpusat pada murid. Artinya guru hanya bersifat fasilitator, mengarahkan terhadap murid bagaimana menggali situasi-situasi tertentu di mana diharapkan seorang murid punya karakter-karakter yang notabene untuk kemajuan bangsa dan negara di dalam meraih segala bidang, terutama bidang-bidang yang sesuai dengan akademis murid itu sendiri, di mana seorang murid tentunya punya keterampilan atau kemampuan di mana setiap murid punya karakter yang berbeda dan punya kemampuan kompetensi masing-masing berbeda. Mungkin contoh, artinya punya kemampuan menonjol di bidang apa dan murid lain punya bidang apa. Setiap kelas pun punya murid yang taruhlah 30 yang berbeda-beda karakter, sehingga itulah yang kita harus cari. Guru harus memahami itu, bagaimana arahnya murid, apa yang dia punya, yang dia bisa menonjol, barangkali itu yang harus dikembangkan. Nah, di situ seorang guru dituntut untuk memahami karakteristik muridnya. Yang tadi karena berbeda-beda ya Pak. Jadi itu kan termasuk tantangan. Nah, biasanya tantangan apa yang dihadapi Bapak saat mengajar di kelas dan bagaimana cara mengatasinya? Kalau bicara tantangan tentunya banyak sekali. Tantangan menjadi seorang murid, menjadi seorang guru sekarang itu memang tidak mudah.
tidak mudah. Satu, perkembangan anak-anak yang berbeda dengan anak-anak yang dulu. Karena apa? Faktor yang mempengaruhi itu banyak sekali. Satu adalah faktor dari intern itu sendiri, di rumah itu sendiri, kemudian faktor di masyarakat, dan juga faktor di sekolah. Di situ anak-anak berkembang, di mana mereka mempunyai lingkungan-lingkungan yang berbeda dan mempunyai situasi dalam keluarga yang berbeda juga. Disitulah tantangan. Ada juga yang mungkin notabene seorang murid yang memang terlahir dari seorang yang berdedikasi, yang mengetahui pendidikan, mungkin barangkali masih bisa lebih mudah. Namun di kalangan-kalangan tertentu ada yang memang kalangan yang barangkali notabene orang tua latar belakangnya kurang memahami pendidikan, dan satu hal lagi, kurang mampu. Nah, sehingga di situ kita dihadapkan pada anak-anak yang berbeda-beda. Tentunya diantaranya faktor ada anak yang kurang mampu, ada memang orang tua latar belakang rumah tangganya yang memang kurang harmonis, kemudian salah satunya diantaranya itu. Sehingga ketika anak-anak belajar, di situ kita bisa mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan itu. Nah, di situ seorang guru itulah mempunyai tantangan. Tantangannya diantaranya situ ya, di mana macam-macam di dalam, kalau kita praktek di dalam kelas itu tantangannya banyak sekali. Diantaranya satu ya, tadi kalau dari faktor ekonomi mungkin bisa jadi orang tuanya sibuk, sehingga anak pun terkadang sulit untuk belajar di rumah. Padahal di rumah waktu lebih panjang, tapi karena faktor orang tua tidak memadai, terkadang masih kecil pun dipaksa untuk membantu mencari uang, ya dipaksa, sehingga bisa jadi anak-anak terpikir hanya mengejar di mana dia mencari uang, namun terkadang tidak diimbangi dengan akademisnya pendidikan, sehingga guru kadang mengalami kesulitan ya. Sulitannya di faktor akademis, anak-anak mengalami kekurangan, itu di faktor ekonomi. Lalu ada faktor lain diantaranya karakter murid yang dipengaruhi sebelumnya. Tadi saya sebutkan ada latar belakang. Kalau latar belakangnya baik, bagus, insya Allah juga akan pengaruh dengan bagus. Namun itulah tantangan guru, bagaimana merubah seorang murid agar setidaknya kita bisa melakukan sebuah komunikasi dengan orang tua, kerjasama, dan sekaligus diarahkan untuk bertindak di masyarakat dengan baik, sehingga itu diperlukan kerjasama yang memang luar biasa saat sekarang, karena memang tantangannya begitu berat terhadap anak-anak sekarang, di mana itu satu baru tantangan berat. Tantangan yang lebih dahsyat lagi tidak kalah pentingnya yang harus kita perhatikan. Apa itu? Tantangan digitalisasi. Nah, tantangan digitalisasi itulah yang sekarang sangat begitu dahsyat. Dan anak-anak, kalau boleh dengan kata kasarnya, kalau dipanggil orang tua, bahkan dipanggil oleh Tuhannya, mungkin berkali-kali tidak nyambung, artinya tidak respect ya. Namun ya tidak respon. Namun kalau begitu dengan HP mereka, terutama dengan permainan gadget dia, yang terkadang yang itu kalau orang tua tidak bisa mengarahkan, itulah yang terjadi. Pengaruh digital itu tergantung kita. Kalau kita nggak bisa memanage, pengaruh digital bisa membuat minus, artinya kita bernegatif thinking. Namun kalau kita bisa mengarahkan, kita memanfaatkan digitalisasi, karena memang zaman sekarang zaman digitalisasi, tentunya akan bisa mengembangkan dengan memanfaatkan teknologi. Namun bagi orang-orang yang akademiknya kurang, yang lingkungannya kurang, digitalisasi hanya sebuah justru menjadi kebalikan, menjadi gangguan yang lebih dahsyat. Belajar tidak, namun kalau dipegang HP, apa yang dilihat kebanyakan dilihat dengan unsur negatifnya. Nah, itu yang perlu harus kita waspadai. Bagi seorang guru pun juga bisa mengarahkan ketika di sekolah,
Artinya memang sekarang diperlukan kerjasama Antara guru sama wali antara murid, guru iya. dengan wali murid sangat penting itu. Jadi itu tidak boleh kita kesampingkan, itu sangat penting. Karena kalau tidak ada komunikasi terjadi kepincangan. Kita di sekolah mengajarkan semaksimal mungkin untuk murid-murid supaya punya karakter, namun terkadang di rumah lalai, orang tua tidak peduli sehingga tidak sinkron. Nah, disitulah kesulitan penting di rumah ya Pak. Nah, justru yang di rumah itu waktu lebih panjang, yang seharusnya orang tua lebih tahu bagaimana bisa mengarahkan anaknya. Sebenarnya di rumah, kalau itu ada terjadi sinkronisasi, di rumah itu diarahkan, lalu di sekolah terarahkan juga, insya Allah terjadi titik temunya, insya Allah akan lebih baik. Namun kalau tidak ada sinkronisasi antara di rumah dan di sekolah, nah itulah tantangan seorang guru, sehingga sulit dicapai bila mana tidak ada kolaborasi namanya. Atau kalau kita bilang di pelajaran deep learning ini adalah kita sulit kalau kita nggak melaksanakan mitra, karena tanpa disupport, dibantu oleh faktor keluarga dan masyarakat lingkungan. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, dalam kuliah kita kan diajarkan refleksi diri ya. Iya, Nah, refleksi diri. bagaimana Bapak merefleksiin mengajar? Iya, refleksi diri itu artinya kita harus bisa introspeksi diri. Sampai mana saya mengajar? Dan bagaimana cara mengatur refleksi diri? Kita harus punya bisa mempertanyakan kepada murid itu sendiri, dan kita minta umpan baliknya. Umpan baliknya murid itu agar kita juga bisa mengetahui sejauh mana saya mengajar. Memang harus diperlukan refleksi diri. Tanpa refleksi diri, kita kemajuan akan tipis. Tapi kalau refleksi diri itu tujuannya memang untuk meningkatkan apa yang saya ajarkan tadi, apa sampai atau tidak ke murid itu. Tapi kalau itu belum sampai, tentunya kita tingkatkan lagi dengan cara apa? Ya tentunya sekarang memang sulit sekali untuk kalau kita nggak berusaha keras. Namun kalau kita berusaha dengan maksimal, insya Allah sebenarnya juga kita bisa lakukan. Bagaimana caranya? Ya memang kita harus tahu tadi karakter anak. Bagaimana? Intinya saat sekarang kita belajar, dalam proses belajar bagaimana supaya anak itu tertarik, kemudian punya rasa senang itu dulu. Kalau sudah punya rasa senang, suka, nah di situ mudah-mudahan di situ bisa kontras, bisa masuk dalam proses pembelajaran, saling bisa menikmati, guru menikmati dalam belajar, murid menikmati dalam belajar, sehingga terseraplah ilmunya dan ilmunya bisa sampai ke murid. Nah itulah diantara refleksi diri itu, dimana kita refleksi diri, jauh mana saya mengajar, itu harus kita korek dari si murid itu, lalu kita minta umpan baliknya. Apa yang saya ajarkan tadi, paham nggak murid kita sampaikan, dan apakah mereka bisa memahami? Dan yang harus kita lakukan adalah tindak lanjut. Ketika kita mendapatkan umpan balik dari murid, tentunya kita harus ubah tindak lanjut tadi. Artinya memang seorang guru sekarang dituntut lagi, karena memang selalu kita harus mengembangkan, mencari sehubungan dengan zaman digitalisasi ini. Kita memang harus selalu menggali dan menggali. Untuk apa? Memberikan arahan kepada murid agar murid juga menggali apa yang kita arahkan. Karena semua harus dimulai dari gurunya. Dari gurunya. Kalau gurunya juga tidak rajin menggali ilmu pengetahuan, apalagi muridnya. Nah, seperti itu. Maka itulah tujuannya refleksi diri. Jadi kita selalu mengaitkan apa yang saya ajarkan tadi, apa sudah sampai belum. Nah itu harus dikorek, harus digali dari murid itu sendiri. Itulah refleksi. Kan dalam pelajaran juga banyak metode ya Pak yang dijalankan ya. Nah metode belajar apa yang Bapak gunakan biasanya untuk mengajar? Iya.
ada metode, juga ada model. Oh, ada model di sini. Metode itu adalah Cara pengajaran. ya, metode itu bagaimana kita mengajar, itu metode. Nah, kemudian ada model. Nah, model itu sesuatu yang sebagian sudah ada, yang sudah diterapkan oleh para ilmuwan sudah menerapkan itu. Terus, nah, bagaimana kita memilih model itu maksudnya. Jadi kalau model dan metode itu seiring, ya harus seiring. Karena kalau metode itu cara, namun kalau tidak diiringi dengan model juga kurang seimbang. Ya, contohnya kita bisa menerapkan dengan metode diskusi, contohnya seperti itu, metode diskusi. Namun diskusi doang kalau tidak ada daya tarik juga kurang bagus, kurang apa ya, kurang interest namanya. Lalu ditunjang dengan model. Model itu apa? Suatu contoh model itu kalau sekarang yang digemborkan, yang arahan dari pemerintah diantaranya ada model yang disebut dengan model contoh. Satu model yaitu model PJL atau PJPL. Apa itu PJL? PJL itu problem based learning. Dan ada disebut dengan PJPL. PJPL. Nah, PJPL itu di mana hampir sama, namun kalau di PJPL itu memerlukan proyek dan memang ya. Kalau PJPL strateginya bagaimana supaya kita belajar secara efisien, makanya kita diperlukan metode terapi supaya tidak seorang guru tidak melantur dalam mengajar, maka diperlukan sebuah strategi metode di mana kita harus punya tolok ukur waktu, bagaimana waktunya seberapa, kita harus punya RPP kalau istilah modul sekarang itu namanya modul ajar. Modul ajar itulah diantara yang diterapkan, maka harus disamping dengan di situ ada tertera diantaranya ada metode belajar. Metode belajar itu diantaranya ya banyak sekali, ada metode diskusi, ada inquiry, ya, ada metode yang lain. Tentunya intinya strategi di mana seorang guru itu menerapkan, ya, metode itu di mana metode itu memang kita harus juga peka terhadap murid, situasi murid. Nah, situasi murid itu seperti apa? Nah, metode itu menerapkannya tidak hanya di dalam kelas. Nah, metode itu bisa diterapkan di luar kelas, di lapangan, untuk mencapai tujuan. Capaian pembelajarnya apa? Nah, di situ kita harus sinkron dengan metode kita agar kita lebih mudah untuk menerapkan pembelajaran, di mana kita bisa saling interaksi dengan murid. Karena memang sekarang itu namanya berpusat pada murid belajar, namanya central student. Jadi berpusat pada murid, sehingga guru harus memang sekarang banyak metode, strategi itu tadi. Ya, strategi itu diantara itu kita adakan. Supaya gimana ya, supaya anak itu kan terkadang kalau kita cecar sendirian, kita cecar, kadang dia bisa takut, ya. Kadang malah justru kadang belum tentu malah paham, malah semakin takut, malah kadang malah nggak paham, ya. Nah, itu maka diterapkanlah metode diantaranya Pak. Mungkin dengan cara kelompok, dengan cara diskusi. Kemudian apalagi tutor sebaya. Nah, diantaranya itu tutor sebaya. Nah, disitulah dengan adanya seperti murid yang tadinya tidak berani, mungkin dengan adanya diskusi bareng-bareng dia akan setidaknya berani ikut bekerja. Lalu tutor sebaya, tanya temennya, kalau tanya guru pak gurunya mungkin namanya anak mungkin tidak berani, dengan bertanya temennya mungkin juga bisa. Dengan melalui diskusi itu saling membantu dalam diskusi, disitulah akan timbul yang tadinya tidak ada pemikiran ketika di dalam diskusi, contoh mendapatkan bagian-bagian tugas, di situ barangkali akan timbul pemikiran. Disitulah seorang guru harus bisa kalau di dalam
learning itu ada dimensi-dimensi tertentu ya, di mana kita harus bisa, apa sih yang bisa dilakukan, mungkin kolaborasi, mungkin komunikasinya, nah itu kita gali, gimana cara berkomunikasi, gimana cara kolaborasi, gimana kemandiriannya, kita cari apa sih kelemahannya dan apa sih kelebihannya gitu. Berarti memang maksudnya mengajar di kelas nih metodenya itu berubah-ubah ya sesuai iya, metode itu kita menyesuaikan dengan keadaan murid. Itu yang memang terpenting buat guru. Itulah seorang guru harus pandai-pandai melihat situasi, bagaimana mensinkronkan supaya ada sebuah kondisi dulu yang baik, kondisi yang interaktif antara murid dan guru, dan supaya apa? Supaya intinya bisa mencapai tujuan pembelajaran. Terus ini yang terakhir nih apa pertanyaannya? Apa pesan Bapak untuk mempersiapkan mahasiswa guru di masa depan itu kayak gimana? Seorang mahasiswa. Ya. Nah, kalau menurut pendapat namanya ya, pendapat saya untuk mempersiapkan seorang mahasiswa di masa depan. Ya, kalau saya mengamati proses perkembangan di lapangan ya, baru-baru ini saat modern ini sebenarnya kalau menurut pendapat saya lebih baik dalam mendidik anak-anak kita harus tingkatkan pertama dalam moralitas anak, karena sekarang tak banyak orang yang pintar tetapi apalah artinya itu etika ya? Etika. Kita kedepankan etika dan moralitas yang terpenting menurut pendapat saya, karena itulah nomor satu buat, kalau menurut pendapat saya memang buat saya adalah itulah yang harus dikedepankan. Kalau orang atau anak kalau sudah menjadi soleh, anak yang soleh atau solehah, insya Allah anak yang soleh dan solehah itu dalam situasi apapun dia akan melaksanakan dengan baik, berusaha dengan baik. Satu, jadi moralitas itu yang terpenting buat seorang mahasiswa yang harus dipenuhi, karena banyak sekali ya akhir-akhir ini orang sudah berpendidikan namun karena etikanya juga nggak terjaga. Kepintaran itu hanya dibuat untuk sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadi yang notabene banyak yang unsur negatifnya daripada positifnya. Kenapa? Karena hanya untuk memanfaatkan mungkin bisa orang ya, sehingga dalam bekerja atau menjadi apapun ketika moralitasnya, etikanya rendah, hancurlah pendidikan itu. Sudah banyak contoh di mana orang-orang tertentu yang sudah punya gelar sampai gelarnya tinggi namun etikanya terjadi. Apa yang terjadi? Bukan membuat kesejahteraan di masyarakat, namun malah hanya mencari kepentingan pribadi. Oleh karena itu pesan saya seorang mahasiswa, benahi mulai sekarang, walau harus dari nol, walau harus baik dari nol, itu pesan saya lebih baik memulai itu dititik beratkan. Karena memang kelemahan sekarang, saya juga mengalami sendiri di dalam kelas, itu sekarang sudah jauh berbeda anak-anak dibanding masa dulu. Dulu kalau murid ketemu gurunya dalam proses jarak jauh sudah saling menunduk dan sangat sopan santun. Anak sekarang kadang ketemu gurunya melemos, sudah nggak kenal, baru setahun 2 tahun lulusan terkadang nggak kenal, masih di dalam itu saja, dalam lingkungan pun terkadang anak itu sudah lupa saling dengan gurunya, kemudian cara ngomongnya itu sekarang sudah jauh berbeda. Kenapa? Ya karena memang tidak ada sinkronisasi antara didikan di sekolah dan di rumah. Maka oleh karena itu pesan saya yang sudah saya pengalaman di lapangan, seorang mahasiswa harus bisa menjadi herois dalam moralitas dan etika dulu, lalu baru kalau orang sudah punya etika, moralitas yang baik, insya Allah diajarin juga gampang. Dan seorang mahasiswa insya Allah akan berjalan di koridor yang benar.
ya, di koridor yang benar, dan tentunya dengan akademis yang mereka miliki, insya Allah dengan akademis dan moral yang sinkron seimbang, insya Allah akan menjadi kesejahteraan yang unggul bila mana itu dilaksanakan. Itu menurut pengamatan dan pesan saya. Seorang mahasiswa harus punya dedikasi yang tinggi, karena namanya juga mahasiswa, di mana mahasiswa itu titik akhir seorang murid belajar dari mulai TK, SD. Nah, titik akhirnya adalah seorang mahasiswa. Itulah yang harus benar-benar mendapatkan kesimpulan seorang pembelajar itu. Nah, itulah disebut dengan mahasiswa. Nah, barulah nanti setelah mereka mendapatkan semuanya itu, tentunya mahasiswa adalah harapan bangsa negara ini. Titik beratnya ada di mahasiswa, karena itu titik akhir sekolah. Tapi bukan berarti akhir belajar. Belajar itu tidak hanya di kampus, tapi pengalaman di luar itu juga lebih utama seorang mahasiswa untuk menggali. Jadi tidak cukup hanya di kampus atau di sekolah. Maka mahasiswa harus selalu kreatif, Selalu nyari ya. mencari-cari apa yang harus menjadi sebuah kemajuan demi bangsa dan negara. Tapi pesan saya memang nomor satu, etika dan moralitas. Ya, terima kasih Bapak atas jawabannya. Ya, Semoga sama-sama, bermanfaat bagi ya. saya sebagai calon pendidik. Semoga kalian menjadi mahasiswa yang luar biasa ya, yang bisa mendidik bangsa dan menjadikan harapan bangsa dan negara, menjadi murid-murid yang teladan, menjadi murid-murid yang bermoralitas tinggi.